Hai dimanapun kalian berada, aku senang menjumpai kalian dimanapun kalian berada. Aku Dwi dari Gendeng Banyuwangi. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua diberkati, diberi kekuatan, kesehatan, bahkan semuanya mendapatkan yang terbaik. Itu doa-doa saya. Nah, teman-teman, saya hari ini mau men-sharingkan keajaiban uang, gunakanlah tuyul. Teman-teman, setelah saya cari di Google, apa sih tuyul itu? Saya menemukan di sini, tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus yang berwujud orang kecil atau kerdil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat mencari uang untuk tuannya. Wow, kalau demikian enak dong yang punya tuyul. Karena apa? Karena mereka nggak usah kerja. Mereka bisa bermalas-malasan, mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, mau pergi kemana. Wow, enak ya kalau punya tuyul ini. Nah, teman-teman, kalau kita punya ini, apakah itu membahagiakan kita? Yalah, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kenapa sih saya berbicara tentang keajaiban uang? Gunakanlah tuyul. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ternyata tuyul ini adalah sebuah singkatan. Jadi bukan seperti yang ditulis di Google tadi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keajaiban uang dengan menggunakan tuyul? T yang pertama adalah tekun. Tekun ini tidak bisa terjadi sehari atau 2 hari, tapi ini harus dilakukan berkali-kali dan mengalami kegagalan juga berkali-kali. Tetapi bagi orang-orang yang menjalankan itu, kemudian dia menikmati prosesnya, maka ketekunan itu akan menjadi wujud untuk boleh mendapatkan keajaiban uang. Hal yang kedua yaitu ulet. Seseorang yang ulet itu biasanya adalah orang-orang yang pantang menyerah. Karena orang yang ulet ini cenderung kuat di dalam menjalani proses hidupnya. Karena proses hidup itu tidak mudah, dibutuhkan sebuah perjuangan. Untuk itulah keuletan itu sangat dibutuhkan di dalam menjalani kehidupan ini, maka kita akan mendapatkan keajaiban uang. Y yaitu yakin ya. Yakin akan apa yang kita kerjakan. Seringkali kita tidak mendapatkan keajaiban uang karena apa? Karena kita tidak yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu akan menjadi berkah buat kita. Kita hanya melihat kekurangan-kekurangan sehingga akhirnya menimbulkan keraguan-raguan di dalam diri kita. Nah, kalau kita mulai ragu cepat atau lambat,
maka keyakinan itu akan luntur di dalam diri kita. Oleh karena itulah, maka keyakinan ini perlu dipupuk. Nah, bagaimana memupuk keyakinan? Yaitu dengan kita terus mengembangkan apa yang kita kerjakan. Saya selalu katakan, kalau kita punya ide tentang apapun juga, itu kita harus yakin bahwa kita bisa. Karena saya suka sekali dengan kuliner, maka contohnya saya juga bicara tentang kuliner. Kalau kita yakin bahwa usaha kita ini akan berkembang, maka kita akan mengerjakan itu dengan segala kesungguhan. Kita mengerjakan itu dengan semangat. Kita mengerjakan itu dengan antusias. Karena kita punya keyakinan bahwa ide saya ini akan berkembang. Ide saya ini akan laku keras. Dan sebagaimana saya juga jualan nasi bakar ini juga demikian. Awal-awalnya saya juga merasa, waduh, apa bisa ya diterima. Tapi begitu saya mencoba mengawali dengan sebuah keyakinan, sampai hari ini boleh berjalan. Walaupun akhirnya di sekitar saya juga mengikuti jejak saya, tetapi itu tidak menjadi masalah karena saya yakin saya punya berbeda dengan punya teman-teman yang lainnya. Yang keempat, usaha. Jadi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, maka kita perlu mengusahakan. Contohnya, kalau kita punya ide dan kita kemudian membiarkan ide itu tinggal di pikiran kita, tinggal di benak kita, tinggal di angan-angan kita, maka tidak akan pernah terwujud apa yang kita impikan. Nah, kalau kita punya ide, punya rencana, punya satu kerinduan-kerinduan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita perlu usaha. Contoh, kita sebagai seorang guru, kita perlu usaha supaya kita menjadi guru yang kreatif. Tidak hanya menjadi guru yang hanya mengajar, menulis di papan tulis, kemudian selesai, sudah. Tetapi kalau kita menjadi guru yang kreatif, maka kita akan menjadi guru yang mewujudkan, mengusahakan materi yang kita ajarkan itu menjadi satu materi yang menyenangkan. Aku punya salah satu video yang sangat bagus sekali bagaimana mengajar. Nanti aku akan tuliskan videonya ya, siku. Nanti saya akan tuliskan bagaimana seorang guru ini mengajar dengan kreatif. Saya sangat acungi jempol Bapak ini ya. Saya sangat respect sekali Bapak ini. Karena apa? Bapak ini mengusahakan dari satu materi yang hanya sebuah tulisan itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan saya walaupun bukan anak SD, tatkala belajar itu saya antusias ingin kembali ke SD. Karena kalau bisa seperti itu dulu ya pastilah menyenangkan dan semangat untuk belajar akan ada di dalam diri setiap anak-anak didik kita. Ya, itu. Nah, yang kelima, ya, yang kelima L, yaitu laksanakan. Jadi, teman-teman, kita sudah tekun, kita sudah ulet, kita sudah yakin, kita sudah usaha, kita perlu melaksanakan. Nah, melaksanakan ini satu hal yang tidak
Kenapa? Karena kita harus melepaskan apa yang menjadi kenyamanan kita, melepaskan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang selama ini tidak kita kerjakan. Contohnya, biasanya bangun jam 7, biasanya setelah bangun duduk ngopi, biasanya kita langsung ke dapur masak, biasanya langsung mandi. Tetapi karena kita ingin mendapatkan keajaiban uang, semua yang nyaman-nyaman tadi itu kita harus ubah. Jadi kita harus bangun pagi-pagi, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, kita harus melakukan hal-hal yang selama ini tidak menjadi kebiasaan kita, di mana bangun tidur harus lebih awal, kemudian kita berdoa, mengucap syukur. Setelah itu kita mempersiapkan apa yang menjadikan ide-ide kita, kemudian mempersiapkan bahan-bahan yang kita akan gunakan dan lain sebagainya. Dan kalau itu kita laksanakan, maka keajaiban demi keajaiban uang itu akan kita dapatkan. Jadi teman-teman yang baik hati, saya berharap mari kita gunakan ini ya, TUYUL, tuyul ini untuk kita mendapatkan keajaiban uang. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa kita tidak menerima keajaiban uang. Jadi melalui sharing hari ini aku berharap kalian dengan apa yang aku sampaikan semakin dibukakan bahwa keajaiban uang itu sudah semakin dekat dengan kita. Keajaiban uang itu dapat kita raih asalkan kita sungguh-sungguh terus meminta dan memohon kepada Tuhan, maka semuanya itu akan diwujudkan oleh Tuhan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Akhirnya salam sukses, dadah.